Shalom, salam damai, berkah dalam. Salam jumpa rekan dan saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kita belajar dari kitab Nabi Yesaya bab 3 dengan judul perikop yang kedua dari bab 3. Hukuman Tuhan terhadap wanita-wanita Sion yang sombong. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya, maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis, dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka, gelang-gelang kaki, jamang-jamang dan bulan-bulanan, perhiasan-perhiasan telinga, pontoh-pontoh dan kerudung-kerudung, perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat wewangian dan jimat-jimat, cincin materai dan anting-anting hidung, pakaian-pakaian pesta, jubah-jubah, selendang-selendang dan pundi-pundi, cermin-cermin, baju-baju dalam dari kain lenan, ikat-ikat kepala dari baju luar. Maka sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk, sebagai ganti ikat pinggang seutas tali, sebagai ganti selampit rambut kepala yang gundul, sebagai ganti pakaian hari raya sehelai kain kabung, dan tanda selar sebagai ganti kemolekan. Orang-orangmu akan tewas oleh pedang dan pahlawan-pahlawanmu oleh perang. Pintu-pintu gerbang Sion akan mengaduh dan berkabung, dan kota itu akan seperti perempuan bulus yang duduk di bumi. Demikian sabda Tuhan. Nabi Yesaya pada bab yang ketiga ini, pada perikop ini, memberitahu apa yang disampaikan Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nabi Yesaya menyampaikan bahwa Tuhan akan menghukum wanita-wanita Sion yang sombong. Tapi sebetulnya tidak hanya wanita-wanita Sion yang sombong, tapi juga pria-pria Sion yang sombong. Dan bukan hanya pria-pria Sion atau wanita-wanita Sion, tetapi siapa saja yang sombong di dunia ini akan dihukum Tuhan. Ini di sini hanya karena secara fokus, yaitu umat Israel. Tapi umat-umat yang lain bukan berarti dibebaskan dari hukuman kalau mereka sombong. Siapa saja yang sombong akan mendapatkan hukuman Tuhan, akan direndahkan oleh Tuhan. Seperti kata Yesus, siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan, tetapi siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Di sini dibilang Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis. Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis. Jadi kepalanya nanti akan berpenyakitan, ya, panuan, penyakit kulit dan sejenisnya yang tadinya adalah molek, ya, kemolekan ini dikatakan. Tanda selar sebagai ganti kemolekan, ya. Tanda selar itu tanda apa ya? Ada yang tahu apa maksudnya selar ini? Kalau saya lihat di AI itu tanda sulap, tapi nampaknya tidak cocok. Jadi di sini adalah tanda kesederhanaan mungkin, ya, sebagai ganti kemolekan, ya. Jadi tanda tidak molek, tidak cantik. Di sini disebutkan banyak sekali, ya. Jadi perempuan-perempuan wanita Yerusalem Sion ini kan digambarkan sebagai Yerusalem. Mereka pintar berdandan, banyak perhiasan, kakinya diikat dengan bunyi-bunyi gemerincing, ya, seperti bayi kan kakinya dikasih ikatan gemerincing,
gelang-gelang kaki, rantai kaki yang gemerincing bunyinya. Ini dia, gelang-gelang kaki, perhiasan, banyak sekali ini. Jubah-jubah, selendang, anting-anting hidung. Sekarang ini kan banyak ya orang-orang yang ingin tampil keren, modis, lalu hidungnya dikasih anting-anting ya, dikira cantik. Ya sebetulnya nggak apa-apa ya, asal jangan sombong. Ini tadi, kalau sombong ya nanti ditegur Tuhan. Jadi kalau sudah cantik jangan sombong. Wah, saya cantik, kamu jelek. Nah, itu sudah tidak disenangi Tuhan. Jadi cantik itu sendiri nggak apa-apa, tapi jangan sombong. Jangan merasa mentang-mentang cantik lalu jual mahal. Jual mahal dalam arti saya maunya dilayani. Kamu kan jelek, kamu harus melayani saya. Nah, bukan gitu. Itu nanti akan ditegur Tuhan. Baju-baju dalam dari kain lenan, maka nanti semuanya itu wangi-wangian akan diganti bau busuk. Rempah-rempah harum akan ada bau busuk. Jadi direndahkan oleh Tuhan karena sombong. Kain ikat pinggang, ganti ikat pinggang seutas tali ya. Tadinya ikat pinggangnya bermerek yang ternama, diganti cuma pakai tali rafiah. Nggak lagi pakai ikat pinggang yang bermerek. Pakaian hari raya diganti kain kabung. Ini dia. Sebagai ganti kemolekan diganti tanda selar, tanda kesederhanaan. Pahlawan-pahlawan yang hebat itu akan tewas. Jadi jangan sombong. Kalaupun sudah menang, jangan sombong, nanti akan tewas juga oleh pedang. Ini dikatakan pahlawan-pahlawanmu tewas oleh perang, oleh pedang. Pintu-pintu Sion akan berkabung. Jadi yang bisa kita pelajari, jangan sombong, jangan mentang-mentang, jangan tinggi hati. Ya, tetap cantik boleh, kaya boleh, hebat boleh, tapi tidak perlu sombong. Gunakan kelebihan, kecantikan, kekayaan, kehebatan untuk melayani Tuhan. Sebab semua yang hebat-hebat itu dari Tuhan. Semua talenta-talenta itu dari Tuhan. Jangan digunakan untuk memuaskan nafsu sendiri, tetapi untuk melayani Tuhan, untuk memuaskan kehendak Tuhan, untuk membuat Tuhan bahagia, gembira, karena talenta yang diberikannya digunakan kembali untuk kepentingan Tuhan, untuk kebahagiaan, untuk membuat Tuhan kita senang. Kalau Tuhan kita senang, kita nanti akan terus diberkati. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan dari Tuhan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di klik like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari kitab Nabi Yesaya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.